Bagaimana Akang bisa tahan mental dengan situasi seperti itu? Iya, pertama aku bersyukur aku punya istri. Karena tetap aja ya, aku nggak percaya sih kalau ada orang bisa melalui semua itu sendirian ya. Artinya dia pasti minimal perlu tong sampah lah minimal. Atau ada orang yang percaya sama dia. Aku sempat ngomong gini sama istriku. Sebenarnya fungsi istri itu kan seperti Nabi Muhammad ya. Ketika dunia itu terus kemudian bergejolak, terus ada satu orang yang nentangin dia dan itu adalah istrinya, it's enough seharusnya. Nah aku punya sosok istri seperti itu. Nah, jadi aku punya istri yang dia nerima aku apa adanya. Dia tahu kenapa aku dihujat, dia tahu kenapa aku dicaci. Sebagian karena salahku sendiri, sebagian lagi karena orang salah mengerti dan segala macam. Tapi aku punya itu. Yang kedua adalah aku tahu bahwasanya dari awal semenjak aku masuk Islam, aku diingetin sama orang, kamu harus tahu ya bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan tanda kenabian, maka dia nunjukin kepada Waraqah bin Naufal dan Waraqah bin Naufal bilang gini, aku nggak pernah ngelihat orang yang punya tanda kayak gini yang jadi nabi kecuali dia pasti akan diperangi oleh orang-orang semuanya. Jadi aku ngerti bahwasanya nature daripada apa yang aku bawa ini pasti akan, dihujat. betul. Yang bawa nabi padahal, apalagi yang bawa Felix Yao yang penuh dengan kekurangan kan itu kan ya. Nah itu pasti jadi aku merasa ini kan yang lu cari gitu maksudnya. Ini adalah bagian daripada yang lu cari, kenapa lu ribut gitu maksudnya. Ini adalah sesuatu yang kamu harus tahu bahwa ini adalah bagian daripada itu. Nah, yang berikutnya adalah ini masih dalam bab yang kedua soal visi ya. Aku merasa bahwasanya ketika aku fokus pada visi aku, maka yang lain tuh jadi nggak kerasa sebenarnya. Tapi begitu aku tidak tahu tujuanku kemana, semua kata-kata orang tuh jadi matters. Itu sebenarnya itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita fokus pada satu, itu kata-kata orang nggak ada sebenarnya. Tapi kalau kita nggak fokus, itu baru nanti akan matters. Nah yang ketiga itu baru support daripada orang-orang yang lain sih selain istri. Misalnya contoh, setiap kali aku dipersekusi, aku selalu dibukakan sama Allah jalan-jalan yang lain yang lebih baik. Fun fact, aku paling banyak dipanggil sama ulama itu 2017. Kamu kesini deh, dinasihatin, sabar ya. Ada habaib yang bilang terus kemudian selamat ya kamu sekarang, aku iri sama kamu karena kamu sekarang dapat apa yang didapat sama kakek kami Nabi Muhammad. Itu adalah dicerca orang. Kami ketika dakwah juga sama, diceritakan sama guru-guru kami. Begitu terus kemudian kalau kamu dakwah, terus kemudian kamu dapat buah-buahan, terus itu salah dakwanya, nggak benar. Tapi begitu sudah dapat ancaman, itu mungkin bagian daripada sesuatu yang benar. Karena kita dakwahkan ya memang nature-nya seperti itu. Jadi ada beberapa support daripada orang yang membuat aku merasa ya udahlah, ini harus dijalani memang. Akhirnya ya aku jalanin aja sih. Jadi Akang sekarang kriterianya masih sama. Jadi sejauh Akang justru malah mendapatkan kenikmatan, dikasih buah-buahan, dikasih uang, dikasih iming-iming, justru disitulah Akang merasa bahwa dakwah itu gagal. Betul. Atau tidak pada sasarannya. Lebih kepada indikasi bahwasanya yang aku lakukan bisa jadi bukan sesuatu yang mengubah, tapi sesuatu yang justru mengikuti apa yang ada.